Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki penghasil utama tambang timah adalah Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016, luas lahan bekas tambang di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 357.746 hektar. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Tambang Timah yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Timah Tbk dan terdapat perusahaan tambang timah swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional atau TI. Aktivitas penambangan timah darat menyisakan lahan bekas tambang terbengkalai yang menyebabkan permasalahan lingkungan seperti banyaknya limbah tailing dari prosesing biji timah yang menutupi lanskap baik di dalam maupun di luar lokasi penambangan. Selain itu, terjadinya perubahan kondisi lingkungan berupa rusaknya sifat fisik maupun kimia tanah, kualitas air tanah, dan topografi lahan. Permasalahan tentang lahan bekas tambang tentunya dapat menjadi masalah yang serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya reklamasi lahan tambang. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan desa reklamasi berbasis pertanian terpadu. Lahan bekas tambang yang digunakan sebagai tempat pembangunan desa terlebih dahulu dilakukan kegiatan konservasi dan penataan lahan untuk memperbaiki kondisi bentang alam dengan cara yang pertama, menutup lubang kolong yang kecil dan lubang kolong besar dibiarkan terbuka untuk penampungan air. Kemudian, membuat saluran drainase untuk mengendalikan kelebihan air. Dan selanjutnya, menata lahan agar vegetasi lebih mudah dan erosi terkendali dengan cara meratakan permukaan tanah jika tanah sangat bergelombang. Desa reklamasi berbasis pertanian terpadu hadir dengan konsep desa ramah lingkungan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam di lahan bekas tambang. Dalam desa ini, pemanfaatan ruang dibagi menjadi 3. Yang pertama, kawasan pemukiman yang berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi dalam pengelolaan lahan bekas tambang, di mana pemukiman desa dibuat secara sederhana dan dibuat di sekitar area reklamasi dengan masyarakat pengelola yang berasal dari desa setempat. Yang kedua, kawasan lindung, yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup di lahan bekas tambang. Pada kawasan ini ditanami berbagai macam tanaman hutan. Dan yang ketiga, kawasan budidaya yang berfungsi untuk aktivitas pertanian terpadu menggunakan sistem aquaponik yang memadukan perikanan dan pertanian dalam pemanfaatan air kolong. Desa reklamasi juga hadir sebagai inovasi baru yang memberikan solusi integrasi pemanfaatan lahan bekas tambang yang memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Reklamasi lahan bekas tambang juga bisa mengatasi kerusakan lingkungan sebagai bentuk perwujudan solusi untuk isu nasional tentang konservasi sumber daya hayati. Selain itu, dengan adanya pertanian terpadu dan upaya reklamasi dalam mengurangi dampak degradasi lahan akibat aktivitas tambang, mendukung tercapainya Sustainable Development Goals atau SDGs pada goal kedua, Zero Hunger, dan goal 15, Life on Land. Gagasan ini dapat terrealisasi dengan bantuan peran pemerintah dan swasta, akademisi, serta masyarakat setempat. Kolaborasi yang baik tentunya mampu mewujudkan pembangunan desa reklamasi yang berkelanjutan.